cerita. Jadi satu hari ada balon udara yang besar tuh, Zeppelin atau yang bulat tuh ya, itu dikendarai oleh satu orang. Dia pergi ke sebuah daerah untuk menyebarkan makanan karena di daerah kesulitan makanan. Kesasar lah nih balon, sasar balon dengan pengemudinya. Lalu akhirnya dia berhenti di satu tempat, dia menurunkan balonnya pelan-pelan ke bawah. Terus dia tanya, ada orang di bawah gitu. Dia tanya, mas, woi. Orangnya lihat ke atas, oh ada di sana kan, di atas kan. Iya. Jadi gini, saya tuh mau ke Sumba, mau nganter makanan. Cuman saya nyasar dan saya nggak tahu saya ada di mana sekarang. Bisa kasih tahu nggak saya ada di mana? Terus orang ini bilang, oke, Anda itu sekarang berada di ketinggian 275 meter kira-kira, antara derajat lintang 69 sampai 72 utara, di longitude 69 sampai 80 lah kira-kira. Jawabnya gitu. Yang naik balon ngomong, oh makasih ya, Anda pasti guru matematika ya? Loh kok tahu? Ya soalnya Anda nerangin banyak ke saya tapi saya nggak ngerti apa-apa. Terus yang bawa bilang, iya bener, Anda pasti politikus ya? Loh kok tahu saya politikus? Oh iyalah jelas, Anda janji mau nolong orang, tapi janjinya nggak kesampaian. Anda nyasar kemana-mana, Anda minta bantuan orang lain, begitu dibantuin orangnya disalahkan, Anda pasti politikus. Kenapa kita bicara tentang balon udara? Soalnya gini, ini kita punya bule Prancis. Bule Prancis. Dia ini adalah seorang pengemudi balon udara. Jadi pilot balon udara di Prancis. Nah, tapi sekarang dia merubah pekerjaannya menjadi seorang penggali sumur di Indonesia. Bule Prancis? Ya. Sekarang di Indonesia gali sumur. Gali sumur. Betul. Kita lihat kenapa dia gali sumur di Indonesia. Silakan. Mister, silakan Mister. Zoom up apa? Jadi tadi saya ngebuka pembicaraan bahwa Andre ini adalah seorang pilot balon udara. Balon udara apa? Zeppelin atau? Bukan, balon bulat. The circle one. Tapi ya ada tiga penumpang. Jenis balon. Ada ini yang dengan udara panas. Saya pilot udara panas selama hampir 24 tahun. Selama hampir 24 Sepotong tahun. besar dari hidupku ya. Lalu tiba-tiba Anda menjadi seorang penggali sumur di Indonesia. Di mana sumur? Nusa Tenggara Timur ya. Di Nusa Tenggara Timur itu kesulitan air bersih gitu. Nah, dia ini menggali sumur untuk mendapatkan air bersih, lalu mengalirkan air bersih ini ke masyarakat yang ada di sana dengan biaya sendiri. Satu sumur, kalau nggak salah satu sumur itu bisa 150 juta. Jadi nanti coba diterangkan ya, katanya dia menjual aset-aset dia yang di Prancis, uangnya buat gali sumur supaya dapat air bersihnya dikasih ke masyarakat for free. Why? Sebenarnya waktu saya masuk di Indonesia, saya lihat ini orang di NTT yang hidup dalam kondisi yang keras betul. Dan langsung saya rasa solidaritas dan perasaan kemanusiaan betul, dan mau bantu dan ingin bantu karena ya waktu mulai di Indonesia masih punya sedikit harta dari awal, tapi ini cepat habis ya. Cepat habis karena Anda pakai untuk gali sumur. Sekarang masih ada satu rumah di Perancis yang saya sewa supaya bisa masuk sedikit duit. Untuk hidup? Cukup untuk hidup sendiri, tapi bukan untuk buat sumur. Jadi untuk buat sumur atau instalasi bagi air, saya cari donator tetap. Ya, saya ngerti di sananya. What I don't understand is Anda jual properti Anda, right? Anda jual harta-harta Anda untuk mengambil air bersih di Indonesia. Di NTT. Iya, di NTT. Ya, paling banyak di Pulau Sumba dan di Pulau Sabu. Yeah, my question is why? I don't get it. Because it was a move of humankind and a move of feeling. Ya. Kalau Anda lihat orang yang menderita, ya bisa tutup mata dan lanjut atau bisa juga bantu ya. Tapi harta Anda habis. Ya.
kalau habis harus cari lagi. Itu saja ya. Are you happy? I am happy ya, because it keeps in movement ya. And you happy when you're helping them? Of course, if I was not happy, I would stop it. Terus dalam ini cara, pelan-pelan saya juga dapat lihat apa masalah yang benar-benar dalam cara cari air atau pompa air, termasuk air dekat ke kampung. Orang terlalu banyak kali pakai tenaga fosil ya, BBM ya, bukan bule barat miring, tapi ini BBM yang kotor, yang bau. Dan waktu saya lihat ini, saya mulai satu proses pompa air pakai tenaga matahari di atas tower, taruh solar panel. Ada sekarang solar panel pabrikasi Indonesia. Ada satu orang dari Indonesia, dia kasih beberapa solar cell gratis untuk bantu orang di sana. Ini Surya Utama Putra. Ada satu ring dari industrial in Indonesia yang buat barang solar cell yang paling bagus. Dan Anda dapat bantuan itu? Dapat sedikit bantuan dari mereka. Sedikit ya, bantuan dari mereka. Oke. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa Indonesia? Ada banyak negara kan? Benar, dan ada negaraku juga. Ya. Ada orang miskin juga di negaraku. Ya, kenapa harus di Indonesia? Anda di Prancis banyak orang susah juga di Prancis. Karena masuk Indonesia waktu saya sakit dan jadi sudah sembuh di Indonesia dan sudah mulai dengan ikat dengan orang-orang di rimba. Anda sempat sakit? Dulu ya saya sakit. Sakit apa? Betul, dengan sakit penyakit Lyme. Dia mau bisa lumpuh dengan ini karena dia makan sistem syaraf. Lalu sembuhnya? Sembuh pelan-pelan dan sudah sembuh ya. You want to be useful ya? Ya, ada sembuhnya di Indonesia? Ya, saya sudah sembuh waktu masuk di Indonesia seperti turis biasa. Seperti turis biasa? Tapi harus istirahat dan pelan-pelan istirahat dan pelan-pelan jadi useful. Oke. Dan kebetulan di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau misalnya orang ingin bantu Anda, assume is coming dari swasta atau personal mau bantu Anda, harus kemana? Ada saya di Facebook. Ada di Facebook. Atas nama Andre Graf. Andre Graf. Dan pakai avatar di atas kuda Sumba. Ada juga satu site Water for Sumba. Water for Sumba. Bisa dapat email saya dan bisa juga lewat YouTube. Di YouTube Water for Sumba Movie, satu kata di YouTube. Water for Sumba. Water for Sumba Movie. Movie, oke. Liputan. Water for Sumba Movie. Ada beberapa starter yang menarik ya tentang itu. Dan sekarang saya cari donatur karena baru ganti pulau, masuk di satu pulau yang indah sekali. Dia di Sabu, Pulau Sabu yang lebih timur lagi dari Sumba. Orang masih hidup dalam kondisi keras juga. Dan kita cari pompa-pompa untuk masuk air ke satu kampung. Dapat sudah satu donatur dari barat yang paling murah hati, dia mau diam tidak mau orang kenal dia. Tapi baru saya dapat bantuan dari satu orang ahli yang hidrogeologi yang datang untuk periksa ini daerah. Aduh, tidak perlu satu pompa, tapi perlu 3 atau 4. Tapi satu unit pompa. Jadi uangnya kurang dong? Ya, satu unit pompa sekitar 120 juta ya. Udah berapa pompa Anda buat? Satu sementara. No, selama ini? Selama ini saya buat 37 sumur. 37 sumur? Dengan 5 sistem bagi air. Dengan 5 sistem bagi air. Pakai tenaga matahari ya. Jadi pakai solar system 37 sumur? Ya. Selama 11 tahun. Selama 11 tahun. Dan saya punya satu ide, mungkin Anda bisa bantu, kita bisa bangun satu seperti tentara ya di Indonesia. Bangunin tentara?
kalau ada 270 juta orang di Indonesia, saya bagi air untuk sekitar selama 11 tahun untuk sekitar 30.000 orang. Kalau dipotong 270 juta orang per 30.000, jadi 9.000 orang yang buat seperti saya. Nanti semua warga Indonesia bisa dapat air dari matahari. Wah, mantap. Ya. Tapi mereka Buat tidak. tentara matahari. Iya. Intinya adalah membuat gerakan gitu ya. Make a move, right? People who wants to Make do a that. move for the sun, yeah. For the sun, yeah. Yeah. And you campaign for that? You make a campaign for that? I am a sun activist, a sunshine activist. Atas nama Indonesia, I thank you very much. Merci, Dodi. Terima kasih juga. You're amazing. Thank you, Mister. Terima Thank you. kasih. Saya masih ada bintang tamu lagi. Ini juga orang luar juga, bule juga ini. Nah, dia ini hobinya adalah mengunjungi Danau Toba. Jadi dia kalau ke Indonesia ini mengunjungi Danau Toba. Gitu. Bahkan sampai tinggal di daerah sana. Dan dia suka banget ke Danau Toba buat nguras sampah. Jadi dia menguras sampah, bekas-bekas dari turis dan bekas-bekas dan eceng gondok yang ada di sana tanpa dibayar. Siapakah dia? Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di hitam putih. Saya mulai bersihkan keliling areal kita, juga areal kita yang tidak punya kita, makanya keluarga saya juga heran. Itu kan tanah orang itu, kok kau yang bersihkan, capek kali kau. Tapi pada saat break saya sempat tanya sama dia, Anda belajar gali sumur nih dari mana? Karena ini kan ada pelepasan air, cahaya matahari menggunakan solar system dan sebagainya, itu belajar dari mana? Dan ternyata dia tidak pernah belajar tentang itu, right? You never learn about that. Never. Jadi Anda hanya datang, Anda lihat ada kesulitan, Anda belajar sendiri, cari di internet, and start to do it. Betul, self-made man. Self-made man. Ya, mandiri. Yeah, well, the power of willing. Okay, that's amazing. You have something for me. Yeah. I brought something which is made from friends in the village which we help now. Itu tenunan dari teman di Sabu dengan pakai dua warna, satu dari nila, satu dari mengkudu yang Dari merah. Mengkudu, ya. Dan ini ada alasan kita masuk air di daerah di Mesara Sabu dan dia promosikan ini tenunan yang dari alami. Kalau tidak ada air, orang tidak bisa buat itu lagi karena tidak ada kapas lagi, tidak ada nila lagi, tidak ada mengkudu lagi. Tapi sementara masih ada dan itu untuk Anda. Thank you very much. It's an honor for me. Thank you very much. Baik, jadi artinya luar biasa karena kalau air di sana tidak ada, maka ini tidak bisa dibuat lagi. Kalau tidak bisa dibuat lagi, maka pekerjaan mereka yang ada di sana semuanya akan hilang. Bayangkan kalau itu terjadi. Mudah-mudahan kita bisa membantu supaya hal tersebut menyebarkan kebaikan. Saya punya satu, nah ini how to use this? I don't know how to use this. It's a selendang. Oh, okay, so I just put it like that and. Very chic, ya. Okay, do I look? Kalau saya begini Mister, kayak. makasih loh, saya nggak dikasih, Mister. Anda mau? Sudah ucapkan, saya senang sekali. Sesudah Anda datang, kita mau buat satu yang lebih panjang lagi. Lebih bagus ya. Sip. Dua ya. Sesudah Anda datang, artinya Anda ke Sabu dulu. Pasti. iya? Iya kan? Harus datang. Oh. Jauh ya? Oh iya makanya. Oke. Tapi indah. Kita undang bintang tamu kita satu lagi nih. Dia adalah bule juga, wanita. Dia membersihkan Danau Toba. Coba ya kan, membersihkan, menguras Danau Toba. Ini adalah dari Jerman yang mencintai Danau Toba begitu luar biasanya sampai menguras sampah. Seperti apa yang dilakukan, kita lihat tayangan ini. Baik, langsung aja kita panggil adalah Annette Horsman. Bonjour Annette. Ya, bonjour. Halo, Sister. Sister. Oh ya. Sister dari mana? Ya sama
keturunan bule. Sama perempuannya? Iya. Oh, Silakan sis. kamu kayak jualan online. Silakan, sis. Oke, jadi how to spell your name? Annette? Annette. Annette, oke, Annette. Annette ini adalah orang Jerman. You speak Indonesia ya, bahasa Indonesia. Oke, dia adalah orang Jerman dan sekarang pekerjaannya membersihkan Danau Toba. That's what I heard, that's what I saw. Salah satunya, Pak. Salah satunya membersihkan Danau Toba. Awalnya gimana? Anda ke Indonesia, ke Danau Toba atau gimana? Dulu saya traveling, jadi saya banyak dengar cerita tentang Danau Toba. Bagus sekali rupanya landscape-nya dan island di dalam satu danau yang sebesar itu. Jadi saya sangat tertarik dan usahakan untuk ke sana. Jadi di situ saya sampai di tepi Danau Toba, saya sepertinya jatuh cinta sama danaunya. So tidak lama lagi saya jatuh cinta lagi sama orangnya. Sama orang di daerah sana? Iya, orang Batak, Orang Marga Batak di Silalahi. Ada menikah? Iya, Oke. jadi kami menikah, kami punya anak 3. Punya anak 3? Ya, dan ya juga membangun suatu usaha di situ. Oke, nah Anda ketika pertama kali ke Danau Toba itu sebagai turis, Ya, kapan itu? itu tahun 93, 93, di usia berapa? usia 25 tahun. 25 tahun. Pada saat itu Danau Toba beda dengan sekarang keadaannya? Ya, sedikit beda. Lebih bersih kah? Lebih bersih daripada sekarang. Lebih bersih daripada sekarang? Karena belum ada juga perusahaan-perusahaan yang sekarang sayang sekali merusak Danau Toba. Airnya sudah tercemar dari usaha ikan, itu perikanan. Perusahaan perikanan gimana caranya mencemar? Keramba-keramba di Danau Toba sudah banyak. Oh, oke. Jadi tapi itu sudah diatasi oleh pemerintah sekarang, untungnya. Dan dulu Danau Tobanya ya pariwisata sudah ada, tapi belum sebanyak seperti sekarang. Oke. Ini menarik sih, sampai kepikiran ngebersihin Danau Toba tuh gimana ceritanya? Mungkin terkait sama background kita, kalau kita di Jerman kita lihat danau, kayaknya pantang untuk kita untuk membuang sesuatu ke danau, dan memang membuang sampah sembarangan dari pendidikan kita kayaknya pantang sekali. Jadi kita selalu menjaga dan mencintai lingkungan. Jadi di situ saya datang ke Danau Toba, saya lihat banyak sampah berserak-serak gitu. Saya pikir aduh sayang sekali tempat seindah ini bisa tercemar. Jadi saya mulai bersihkan keliling areal kita, juga areal kita yang tidak punya kita. Makanya keluarga saya juga heran, itu kan tanah orang itu, kok kau yang bersihkan, capek kali kau. Bisa belum Batak gitu. Iya. Udah nikah sama orang Batak, langsung belajar Batak ya. Sorry ya, logatnya kental sekali. Tapi itu lucu, iya. Apa sih sampah di sana? Karena saya lihat tadi enceng gondok. Ya, ya lain dari sampah plastik juga eceng gondok sangat berkembang. Itu terkait dengan pencemaran air. Oke. Karena eceng gondok hidup dari kotoran di dalam air. betul. Jadi kebetulan eceng gondok juga membantu membersihkan airnya, sekalian meresap polutan dari air. Tetapi kalau eceng gondok terlalu berkembang, dia juga masalah untuk ekosistemnya. Kalau plastik dan sebagainya dari siapa? Turis, penduduk? Saya rasa banyakkan dari penduduk dan turis lokal. Turis lokal? Ya. Nah, Anda melakukan pendidikan kah di sana? Ya, istilahnya by doing ya, istilahnya kita yang bersihkan, jadi ada juga kawan-kawan kita yang ikut mendukung, ikut juga untuk marilah ayo kita bergerak, kita bikin aksi gotong royong gitu. Jadi semakin banyak teman-teman ikut mendukung, juga sekolah-sekolah, guru malah senang kalau kita yang ajak anak-anak jadi belajar by doing daripada hanya mendengar aja. Bersih itu indah kan, slogannya sudah lama keluar, tetapi nyatanya belum gitu. Ya. Oke. Cik, dia tuh punya nama Batak. Iya, punya marga Batak karena udah nikah sama orang Batak. Jadi marganya apa, Madam? Saya Boru Sialagan.
baru silakan bisa bahasa Batak. Bisa. Coba ajari aku lah. Belajar bahasa Batak tapi sama orang Jerman. bule Jerman. Coba. Jadi apa ya? Ayo jangan suka buang sampah sembarangan gitu-gitu. Buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan kotor terus ntar belum pada sakit gitu. Unang sudah deh, unang dah bolok ke sampah soni dah. Pantang di naro buda dah. Tuh, dengarkan itu inang-inang yang pada di lapo semua bubar. Kalau logatnya Lebih kasar lagi bisa juga. Logat Medan ya? Logat Medan? Ya memang sudah dari tadi logat Medan. Tadi kan ada yang kental sekali tuh. Oh gitu, kental sekali gitu. Nah seperti itu. Macam mananya? Madam mau nanya, ada kesulitan nggak waktu Madam mau kasih memberikan masukan gitu sama masyarakat sana gitu? Ya memang ada mungkin beberapa orang yang sanksikan kita, mungkin adalah orang yang pikir kita ada maksud di belakangnya kenapa kita mau bersihkan arealnya gitu. Jadi adalah yang bilang ini hanya mencari nama aja, angkat telur katanya, atau malah dicurigai kita dapat dana besar-besaran dari mana, mungkin dari NGO atau seperti itu. Itu juga salah satu aspek, tetapi saya anggap itu tidak begitu penting. Saya lebih melihat orang yang mendukung dan mengikut, itu jauh lebih penting. Gitu. Oke. Good. Luar biasa ya. Amazing kita melihat mereka yang peduli pada Indonesia, mencintai Indonesia, tapi dari bangsa luar, dari negara luar. Nah, nanti saya ada lagi satu bintang tamu, ini juga bule juga. Udah jadi WNI, tapi sekarang dan dia kerjanya di Indonesia adalah melindungi satwa di Indonesia. Melindungi satwa di Indonesia dari tahun 1998. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Before I invite the other guest star, jadi kan enceng gondok ini dikumpulin. Anda buang kemana habis itu? Itulah salah satu aspek dari situ ada eceng gondok, kebetulan bahan yang sangat bagus untuk membuat pupuk organik. Itu kebetulan aja saya find out karena kita pakai itu untuk menimbun tanah, ya kan? Jadi di mana kita buangkan itu, lama-lama dia jadi tanah hitam. Dan ternyata di situ rumput-rumput tumbuh sangat subur. Wow. Jadi ada anggota kita ambil inisiatif sendiri untuk menanam jagung di situ. Karena dulu kami pelihara ayam, jadi ada jagung sendiri. Rupanya jagungnya sampai 3-4 meter tingginya. Karena enceng gondok itu. Karena enceng gondok itu. Jadi intinya sampahnya berguna untuk hal lain ya? Benar sekali. Jadi ya. Jadi use for that ya? Ada gunanya ya gitu. Ya. Jadi mungkin kalau orang semakin ikut untuk mengangkat eceng gondok untuk dibawa ke ladang, semakin subur. Sangat bagus sekali. Oke, so there is a use for that. Oke, good. Saya akan undang bintang tamu saya satunya lagi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih yang dia kerjakan. Ini Chani Kalaway. Silahkan. Ya, langsung kita undang, ini adalah Chani Kalaway. Bandung ya. Apa kabar? Hai, how are you? Oke. Silakan. Oke. So, cara speak Indonesia? Iya, bisa dong. Bisa. Cara manggil namanya gimana? Shani. Nama panggilan sebenarnya. Shani Kalawet. Kalawet nama yayasan saya. Jadi saya dikenal di Indonesia Shani Kalawet. Shani Kalawet. Ya, betul. Bukan nama asli saya. Bukan. Nah, ini saya tadi dengar ini bahwa nama aslinya siapa? Aurélien Brulé. Karena sulit seperti itu, makanya orang panggil saya Shani. Tapi no, try me. Aurélien. R-nya dimakan. Apanya dimakan? Aurélien. Orang. Ya. Lumayan lah. Nama aslinya panjangnya apa? Aurélien Brulé. Nama keluarganya Aurélien Brulé. Betul. Oke, Aurélien Brulé. Dan ini diganti nama jadi Shani Kalawet. Betul. Nah, Shani ini kan artinya hewan oa itu tuh? Iya betul, dalam bahasa Thailand. Sebenarnya sebelum datang ke Indonesia, saya 3 bulan di Thailand. Karena orang Thailand di sana juga sulit
panggil saya dengan nama saya yang asli. Dan karena saya menghabiskan waktu saya untuk mencari uak di hutan di sana, akhirnya mereka panggil saya uak, yaitu Shani. Kalawet? Kalawetnya juga uak, tapi dalam bahasa Dayak di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, jadi nama bagus-bagus yang dikasih oleh orang tua Anda ganti dengan nama monyet-monyet itu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Saking cintanya, ya, saking cintanya sama Owa ya. Ya, Tapi di Indonesia banyak aja yang dipanggil Shani. Iya, nggak tahu. Sering Because they don't understand that. Oke. Katanya Anda dari usia 12 tahun. Jadi this is so funny, dari usia 12 tahun dia suka ke kebun binatang. Liatin owa. Owa itu apa sih? Jadi jenis primata yang dikenal karena dia bersuara setiap paginya dan tubuhnya dia punya tangan panjang. Seperti apa? Monyet, simpanse? Lain lagi, dia memang satu keluarga dengan primata besar seperti orangutan, chimpanzee, gorila, tetapi dia berukuran badan lebih kecil. Dan di Sumatera dikenal sebagai siamang. Oh, siamang. Siamang itu satu keluarga uwa sebenarnya. Banyak jenis uwa. Di Indonesia sendiri ada 7. Di Sumatera, di Kalimantan, di Mentawai. Oke. Nah, Anda ini katanya dari usia 12 tahun ke kebun binatang buat nyatin owa selama 8 jam. Ya, setiap hari Rabu kalau saya tidak sekolah, saya di sana dan mengamati uwa. Ngapain? Jadi, ceritanya dari awal memang suka dengan satwa. Dan pada saat di kebun binatang, dengan mata saya sebagai anak kecil, saya melihat primata di kandang yang menurut saya waktu saya kecil ada masalah tidak bahagia karena mereka dikurung. Jadi saya ingin membantu mereka. Tetapi kalau kita ingin membantu, kita harus memahami. Untuk memahami mereka harus menghabiskan waktu untuk mempelajari sifat mereka sebagai satu jenis, tapi juga sifat mereka per individu untuk mengetahui permasalahannya di mana gitu. Dan mungkin saya beruntung karena sejak umur 12 tahun saya tidak pernah bertanya nanti saya akan lakukan apa. Bagi saya sudah jelas, itu saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu satwa itu. Karena saya ingin... Basically your dreams. Ya, betul. Mungkin ada anak kecil yang mimpi dengan sulap misalnya, dan akhirnya itu terus menerus di passion itu. Ada yang lain yang di satwa liar, khususnya uwa. Wow, congratulations then. Good. Terus Anda ke Thailand katanya? Awalnya di Thailand. Waktu itu tahun 97. Dan pada saat itu pas pulang ke Prancis, saya melihat koran. Dan headline di koran waktu itu adalah kebakaran hebat di Indonesia. Waktu itu El Nino seperti tahun lalu. Dan kita kehilangan 2 juta hektar. Dan saya menyadari, kalau saya mau membantu uwa, mesti saya ke negara di mana ada paling banyak masalah lingkungan terhadap, ya, terutama itu habitat uwa itu sendiri, yaitu Indonesia. Jadi saya mengambil keputusan untuk langsung ke Indonesia untuk coba membangun program konservasi yang pertama bagi uwa, tapi pada akhirnya juga menangani banyak satwa liar lainnya. Ya, karena kalau kita uwa. bahas ke habitat satwa liar yang hilang, tidak hanya uwa, tapi semua satwa lainnya. Anda jadi lakukan korban. itu semua? Betul. Semuanya? Betul. Oke. Shani. Itu nggak enak lo manggil Shani karena saya tahu artinya Shani. Wah, Saya Tapi udah biasa dipanggil Shani. saya Oke. suka itu. Shani. Untuk mengatasi masalah ini, membantu OWA dan sebagainya ini kan butuh dana. Betul. Jadi memang awalnya Owa itu sendiri. Habis datang di Indonesia juga melihat situasi dan yang berhubungan dengan manusia, Ya. berhubungan dengan deforestasi. Ya. Itu ujungnya masalahnya jadi satu masalah yang Ya. luas sekali. Yes, complicated, kan? Complicated, tidak hanya satu Owa itu sendiri. Ya. Kan? Ya, disitulah saya harus membangun yayasan. Saya tidak sendiri di hutan, coba menyelamatkan hutan dan satwa. Saya punya 60 karyawan yang bekerja dengan Berapa? saya. 60 karyawan. di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Ya, Barat. tapi dari mana Anda bayar itu? Seluruhnya dari sumbangan masyarakat internasional. Jadi kebanyakan dari luar negeri memang. Jadi Anda sudah punya Sumbangan-sumbangan. yayasan dulu sebelum ke Indonesia? Betul. Jadi saya datang di Indonesia walaupun saya hanya 19 tahun dengan satu proposal. Waktu itu harus ditunda sedikit karena saya datang pas reformasi. Jadi Ya, Jakarta pada saat lagi rusuh. kerusuhan dia orang-orang keluar 98 dia datang ke kerusuhan. Cuman Jadi- buat OWA. iya benar, buat Owa doang. Dan ujungnya ya saya menawarkan ke pemerintah Indonesia, ke Departemen Kehutanan satu program kerjasama untuk Umur membangun. 19 tahun. Betul. Dan selama 1 tahun negosiasi, pada September 99 saya tandatangani MOU dengan Departemen Kehutanan dan saya membangun program konservasi Owa
yang terbesar di dunia saat ini sekarang yang berada di Indonesia. Renji tamu ke Indonesia. Pada saat itu tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi reformasi kerusuhan? Ya, Tahu. tahu. Nah, orang tua gimana? Boleh? Ya pada intinya orang tua tahu bahwa andai mereka tidak setuju, saya tetap akan berangkat. Jadi daripada berangkat dengan hubungan yang tidak baik, lebih baik mendukung. Oke, sama tadi katanya. Ya? Kira-kira sama ya. Ada kesulitan nggak waktu menjalankan misinya ini? Pasti tantangannya banyak. Mulainya dari ujung-ujungnya kita harus lawan deforestasi, perusahaan, perkebunan, kebakaran hutan. Karena semua berkaitan. Dan walaupun saya urus di awal, kalau kita bahas kerusakan alam, yang di ujung tombaknya kan manusia, masyarakat. Kalau kita bahas kebakaran hutan, habitat tua hilang, habitat satwa liar hilang, tapi masyarakat juga menderita. Saya sendiri kan mengalami di Kalimantan. Jadi ya pasti kesulitan, tantangan, banyak orang yang juga mungkin mengambil untung dari kerusakan alam di Indonesia. Jadi kalau kita datang, apalagi sebagai orang asing, dengan mengatakan, jangan dirusak, lestarikan. Ya, who the hell? Itu, ya, persis. Jadi pasti tantangannya banyak. Pernah konfront? Pasti, selama 18 tahun di Indonesia, banyak permasalahan yang saya hadapi. Saya dengar katanya Anda pernah diancam pakai pisau segala. Pernah. Tetapi jangan istilahnya singkatkan cerita 18 tahun hanya dengan kejadian itu. Ya. Saya juga masih di sini sejak ya begitu lama. Karena dukungan dari masyarakat, karena tidak hanya satu orang gila, orang Prancis yang lestarikan alam di Kalimantan, tetapi karena di belakang saya juga mendirikan radio, jadi ada ribuan pendengar Radio Kalawet yang mendukung usaha dari yayasan saya, masyarakat, semua keberhasilan mulai dari satu satwa yang dilindungi atau ratusan hektar yang diselamatkan, tidak hanya karena saya sendiri, karena ada masyarakat yang di belakang yang dukung. Jadi mungkin kalau satu orang lebih banyak mana yang tidak mendukung atau yang mendukung? Saya akan bilang lebih banyak yang mendukung. Tetapi biasanya orang yang tidak mendukung punya kekuasaan yang lebih dan punya posisi yang lebih tinggi. Disitulah sulit mungkin kadang-kadang di Indonesia. Oke. Ya, intinya kita masih punya orang-orang baik lah ya di Indonesia maupun di luar gitu ya. Walaupun harus menentang sesuatu yang lebih besar lagi, tapi mereka punya mimpi yang dijalankan dan mereka menjalankan. Nah, saya punya bintang tamu satu lagi. Ini bule juga. Bule cantik. Ya, Nah, di ini gimana? Enggak, ini kan kebanyakan penonton kita nih laki-laki ya. Bule yang ini kan sudah menikah, madam ini. Nanti ada kayak ibaratnya anak perawannya sana lah gitu. Cantik Bule, ini. cantik banget. Sama juga dia di Danau Toba juga, dia kerjanya makan enceng gondok. Ya, jadi unik gitu, cantik Unik. tapi Makannya enceng makannya gondok. gitu lah. Iya. Ntar kita undang nanti selain lah satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi setiap hari tuh saya dimarahi sama guru. Guru saya marahi saya. Kamu kenapa terlambat? Saya tadi terlambat karena adik saya sakit, Pak. Bohong. Saya tadi lihat adikmu pergi sekolah. Bapak juga bohong. Saya kan tidak punya adik, Pak. Yes. Tadi kan saya bilang ini bule cantik, Oh, really? pemakan enceng gondok. Yes. Enceng gondok. Tapi ternyata bule cantik ini berhalangan datang. Oh, oke. Jadi kita ganti. Jadi kita undang enceng gondoknya saja. Ceng, silakan Ceng. Ya pemirsa, kita sudah ada di Kabar Kabur. Tak ada kabar yang saya kabari karena saya kabur-kaburan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih sehat ya semuanya ya, masih waras. Oke, di sini kita kedatangan bule-bule ya. Saya juga bule-potan. Bule-potan, Bu. Ya, saya itu dari Makassar ya, dan di Makassar itu sekolah saya tertunda dan sekarang saya sudah melanjutkan sekolah di Jakarta. Tepuk tangan dulu buat saya. Tapi beda dengan artis-artis lain, kalau pindah ke sekolah lain tuh pasti dikerumungin orang-orang, banyak temennya. Saya tidak ada yang kenal.
Beneran tidak ada yang kenal. Sampai-sampai saya itu saya mau pamerkan diri saya kan ke teman-teman saya tidak kenal gitu. Jadi ada teman-teman tuh nggak kenal saya lewat depannya. Artis nggak peka, saya lewat lagi. Pemain sinetron nggak peka. Woi, lo gimana mau terkenal? Kameranya di sono, lo nengoknya ke sono. Ya udah ulang lah. Maaf ya. Ulang lagi. Oh ya, eceng gondok. Ya, di sekolah baru saya ini tuh saya selalu terlambat. Jadi setiap hari tuh saya dimarahi sama guru. Guru saya marahi saya. Kamu kenapa terlambat? Saya tadi terlambat karena adik saya sakit, Pak. Bohong. Saya tadi lihat adikmu pergi sekolah. Bapak juga bohong, saya kan tidak punya adik, Pak. Ya, dan di sekolah baruku itu banyak anak orang kaya. Jadi ada satu temanku itu namanya Malika, dia diantar jemput pakai mobil. Saya saja artis, jangankan naik mobil, uang parkir saja pinjam. Betulan. Ya, jadi saya tuh agak iri gitu ya. Masa saya artis tidak pakai mobil gitu kan? Kalau teman saya naik mobil, saya juga harus naik mobil dong. Ya, jadi pas teman saya pulang, saya numpang di mobilnya. Ya, dan teman saya itu saking kayanya, setiap dia sarapan pasti makan spaghetti. Saya artis, saya tidak mau kalah dong. Di rumah saya makan mie pangsit. Dan kalau teman saya itu makan malam pakai hamburger, saya dong sisa pangsit tadi pagi. Susah ya. Ya, dan ada teman saya itu yang Malika juga, dia itu suka dandan begitu. Biar mau ke WC dandan juga. Saya tegur kan, kami itu mau ke WC, kenapa dandan? Memang ada orang yang cowok mau lirik kamu? Ada orang aku mau pipis di WC cowok. Ya, dan dia itu setiap mau berangkat ke sekolah, kan aku selalu tungguin dia ya. Setiap dia mau berangkat sekolah pasti lama banget dandanannya. Ya, saking lamanya itu ya. Pas kita sampai di sekolah, orang udah pada pulang. Lama banget. Lu masih nengok sana, gua tampar. Ya bang, maaf ya bang. Maaf bang. Kesel lama-lama. Ayo. Ya, lanjut ya. Ya. Maaf ya Bang Dedi. Kang Mas Dedi. Ya, dan di sini banyak bule-bule dan dia itu pecinta hewan ya. Jadi pecinta saya dong. Enggak, jangan. Rela dibilang hewan ya? Ya enggak Bu. Pecinta hewan, dan jujur saya tuh suka sedih gitu ya ngelihat topeng monyet sekarang, karena topeng monyet itu menghibur kita, tapi di balik kehiburannya itu monyet disiksa-siksa begitu ya. Tapi jadi kalau misalnya ada topeng, ya Allah musiknya sedih banget. Jadi kalau ada topeng monyet, saya itu tidak pernah kasih uang ke pawang kereta. Pawang tukang monyetnya. Ke pawang tukang monyetnya saya tidak pernah kasih uang. Saya malah lebih kasih langsung pisang ke monyetnya, karena monyetnya yang menghibur kita. Cuman saya takutnya kalau saya kasih pisang ke monyetnya buka pisangnya, terus dibelah dua, dikasih ke saya. saya dikira temannya. Ya, dan banyak yang bilang topeng monyet itu laku karena monyetnya cerdas-cerdas begitu. Sarimin pergi ke pasar, ambil payung, pergi ke pasar, begitu. Tapi menurut saya itu kurang cerdas begitu, itu malah jadi pembodohan. Yang cerdas itu kalau misalnya, ya Sarimin pergi ke pasar ambil payung, ya. Lama-kelamaan monyetnya menghilang. Pas pulang bawa belanjaan ke pasar beneran. Ya, saya Iba, terima kasih.
Boleh duduk? Boleh, boleh. Mas, mau duduk mas? Gini ya udah. Ya apaan? Ngapain? Apain duduk Anda? Gimana mas? Udah lama di Jakarta? Coba tanya Inggris. Enggak perlu bahasa Indonesia aja. Nggak perlu bahasa Indonesia saja. Oh gitu. Tapi aku bisa bahasa Inggris loh. Aku bisa nyanyi bahasa Inggris. Coba nyanyi. Ayo. How life as easy. This is my life, not with you. Kalau si Ani sampai suka lu, kagak heran. Kenapa? Dia dari umur 12 aja ngeliatin wak. Makasih ya Mas Darifah. Ya kak, makasih banyak ya kak. Assalamualaikum. Terima kasih buat semuanya udah hadir di sini. Thank you very much buat semuanya dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. I think you guys spread the act of kindness dan mudah-mudahan ini bisa menyebar lagi dan kita lihat bahwa mereka orang-orang yang bukan orang Indonesia tapi mereka melakukan ini untuk Indonesia. Ini harusnya bisa mengetuk hati kita, mengetuk pemerintah kita untuk mau berbuat lebih lagi. Jadi mudah-mudahan tayangan kita malam ini bisa ya setidaknya merubah sedikit dari hati kita yang kita melihat masalah-masalah yang sama. Yeah, and that's amazing. That's amazing. So I think I close it with words like, well, thank you for being a great people for Indonesia. Saya dari Komite Cita Jessica, inilah hitamku.